Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu dengan saya Ramdan Arifin di channel Bersyukurlah Official. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang sebab turun naiknya keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan beberapa hari ke belakang, setelah saya upload video pertama saya, ada salah satu siswi dari sekolah SMA kelas 11 yang meminta kepada saya untuk membuat sebuah konten yang isinya tentang kenapa keimanan manusia itu bisa naik dan turun, dan bagaimana caranya ketika iman manusia itu turun agar bisa kembali naik atau meningkat. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika berbicara tentang keimanan naik dan turun, tentu kita kembali melihat atau kembali kita membaca satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan dalam sabdanya, al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Tapi teman-teman yang dimuliakan Allah, tentu tidak begitu saja keimanan manusia itu bisa naik dan turun. Pasti ada penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan keimanan manusia itu bisa naik dan bisa turun. Nah, yang terpenting bagi kita saat ini adalah kita harus tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keimanan manusia itu terkadang bisa naik dan terkadang bisa turun. Maka pada kesempatan yang bahagia ini, mari sama-sama kita coba pelajari apa sih faktor-faktor penyebab keimanan manusia itu bisa naik dan bisa turun. Oke teman-teman, faktor yang pertama, keimanan manusia itu bisa naik, tentu yajidu bi ta'ah. Keimanan manusia itu bisa naik atau meningkat adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatan kepada Allah tentu banyak, yaitu adalah amal-amal soleh yang dilakukan. Amal soleh itu sangat banyak juga. Misalnya membaca Al-Quran, mentadaburi setiap ayatnya, zikir, dan ibadah-ibadah wajib serta sunnah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketaatan-ketaatan seperti itu, maka insya Allah keimanan kita akan naik atau meningkat. Jadi, ketika kita mengharapkan keimanan kita naik, maka tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu faktor yang kedua, agar iman kita tidak turun, ini pun sangat penting kita ketahui. Faktor kedua itu adalah iman itu bisa turun karena maksiat, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, baik dilakukan saat sendiri ataupun dilakukan bersama-sama, baik bersembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka selama kita melakukan maksiat, otomatis iman kita sedang turun. Dan iman kita turun, itu sebabnya maksiat yang kita lakukan. Maka daripada itu, bentuk maksiat itu adalah banyak. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang Allah larang, itu pun maksiat. Itu inti dari maksiat. Ketika diri kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka bisa jadi sesungguhnya kita sedang disibukkan dengan kemaksiatan. Dan kemaksiatan itulah yang akan mengikis keimanan kita kepada Allah, bahkan mungkin sampai hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dua hal ini menjadi sangat penting bagi kita untuk kita ketahui agar kita bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dan kita pun bisa menjaga agar iman kita tidak turun bahkan hilang, dengan cara sekuat mungkin berusaha untuk meninggalkan segala bentuk maksiat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, lalu bagaimana saat iman kita sedang turun? Bagaimana cara meningkatkannya kembali? Maka ingat poin pertama, ketika iman itu meningkat adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika iman kita sedang turun, maka kembali beristighfar, karena istighfar merupakan salah satu bentuk amal soleh di mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Lakukan
sesuatu yang mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majlis-majlis ilmu, berkumpul bersama orang-orang yang soleh yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, motivasi keimanan kita akan meningkat, dan kalaupun suatu saat nanti kembali menurun, maka lakukan hal itu terus berulang-ulang. Karena memang sesuatu yang baik itu butuh perjuangan. Untuk mencapai manisnya iman, tentu ada harga yang harus dibayar, yaitu berupa perjuangan, sekuat tenaga untuk meninggalkan maksiat, dan sekuat tenaga untuk senantiasa taat kepada semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya pribadi. Selamat untuk sama-sama belajar menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum.